Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang warga negara cerdas di era digital. Tema ini penting karena kehidupan kita semakin terhubung dengan teknologi dan setiap warga negara dituntut untuk mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian warga negara cerdas di era digital. Warga negara cerdas di era digital adalah individu yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara kritis, etis, kreatif, dan bertanggung jawab, baik dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, maupun berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang dihadapi di era digital. Pertama, ada informasi palsu hoax yang menyebar sangat cepat. Kedua, ada cyberbullying dan ujaran kebencian. Ketiga, ada pencurian data pribadi dan penipuan online. Keempat, ada radikalisme digital dan konten ekstrim. Kelima, kecanduan media sosial serta menurunnya kemampuan berpikir kritis. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan utama. Sekarang saya akan menyebutkan ciri-ciri warga negara cerdas di era digital. Pertama, adanya melek informasi, yaitu mampu memilah informasi benar dan yang menyesatkan, mengecek sumber sebelum membagikan sesuatu. Kedua, ada etika digital, menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain, menjaga sopan santun dalam komunikasi online, menghindari plagiarisme dan menghargai hak cipta. Ketiga, adanya keamanan digital, melindungi data diri, menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi ganda, tidak sembarang mengklik tautan yang mencurigakan. Dan yang keempat, adanya tanggung jawab sosial digital, turut menciptakan ruang digital yang positif, melaporkan konten berbahaya, menggunakan sosial untuk hal bermanfaat. Dan yang terakhir, ada kreatif dan produktif, menggunakan teknologi untuk belajar, berwirausaha, membuat karya, dan meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya, ada peran warga negara cerdas dalam kehidupan bernegara. Pertama, adanya berpartisipasi secara sehat dalam demokrasi digital, misalnya dengan mencari informasi politik dari sumber resmi, tidak menyebar hoax, dan menghormati perbedaan pendapat. Kedua, mendukung program pemerintahan seperti literasi digital dan keamanan siber. Ketiga, membangun budaya digital positif, misalnya membuat konten edukatif dan mempromosikan toleransi. Terakhir, menggunakan teknologi untuk kepentingan publik seperti melapor masalah lingkungan, layanan publik, atau kriminalitas melalui aplikasi resmi.
Selanjutnya ada contoh perilaku warga negara cerdas di dunia nyata. Pertama, tidak asal share informasi tanpa verifikasi. Kedua, menggunakan platform pemerintahan digital seperti Pasti, e-government, layanan SIM online, Satu Data Indonesia, dan aplikasi lapor. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk belajar, kursus online, e-library, aplikasi Al-Quran, coding apps, dan lain-lain. Dan terakhir, membuat konten positif seperti edukasi, literasi, lingkungan, dan budaya Indonesia. Lalu, ada risiko yang tidak disadari banyak orang. Pertama, foto pribadi yang diupload bisa dipakai untuk deepfake. Kedua, password yang sama di banyak akun memudahkan peretasan simultan. Lokasi otomatis di GPS dapat membocorkan aktivitas harian kita. Like, share, dan komen kita dapat membentuk jejak digital permanen. Karena itu, mulai sekarang penting untuk berpikir sebelum memposting. Lalu saya akan menyebutkan keterampilan yang harus dimiliki warga negara cerdas. Pertama, critical thinking, mengerjakan 3C. Pertama, cek sumber, cek tanggal, cek bukti. Lalu ada digital communication, mampu menulis sopan, jelas, dan bertanggung jawab di ruang digital. Lalu ada digital rights dan responsibilities, paham hak digital, privasi, keamanan, akses informasi, paham kewajiban digital, menjaga etika, tidak merugikan orang lain. Lalu ada digital well-being, mengatur screen time, menghindari kecanduan, menyeimbangkan dunia nyata dan digital. Terakhir, ada peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga mengawasi aktivitas digital anak, memberi edukasi dasar. Sekolah mengajarkan literasi digital, etika daring, proyek teknologi. Di dalam masyarakat, menciptakan budaya internet positif, melaporkan konten negatif. Dalam pemerintahan, menyediakan regulasi keamanan siber dan layanan digital yang aman. Lalu saya akan memberikan contoh kasus nyata. Secara singkat, seorang siswa membagikan berita politik tanpa mengecek sumbernya. Ternyata informasi tersebut palsu dan menyebabkan salah paham di grup kelas. Dari kejadian itu, kita belajar bahwa hal sederhana seperti satu klik bagikan dapat berdampak besar. Sebagai warga negara di era digital, kita tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga menggunakannya secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Menjadi warga negara cerdas berarti mampu berpikir kritis, menjaga etika, melindungi diri, serta ikut berkontribusi membangun ruang digital yang sehat. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE.